Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang besar, yang ajaib, yang layak disembah, dan tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau katakan Engkau adalah alasan setiap kami datang ke tempat ini, setiap kami berdiri di tempat ini, meninggikan, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan, bahwa ibadah kami adalah ibadah yang mengandung janji. Karena waktu kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, waktu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau bukan cuma ada di dalam kami, tetapi Engkau memanifestasikan hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, di dalam ibadah ini ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat, ada kekuatan, ada damai sejahtera, dan ada jawaban yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Sehingga setiap kami keluar dari tempat ini, kami tidak sama dengan waktu kami datang. Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Apapun yang musim kehidupan sedang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun musim kehidupan kami, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami datang karena kami butuh firman-Mu yang adalah Engkau sendiri buat kami, untuk menerangi setiap perjalanan kami. Apapun yang ada di depan sana, kami percaya Tuhan sudah ada di depan kami, berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengurapi kami, karena Roh-Mu ada pada kami. Sehingga setiap kami punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam dengan tenang, menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Karena kami percaya Roh Tuhan yang ada di dalam kami, bersama dengan kami, jauh lebih besar dari roh apapun yang dari dunia ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, kami ketemu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap kita yang sayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, nama Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Baik, luar biasa pasti ya. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, senang banget ketemu Ibu Gembala di tempat ini. Tim pengembalaan, keluarga besar GBI Menteng, sekali lagi terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya saya boleh kembali menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya hari ini, by the way Ibu, saya kagum banget sama Ibu ya, luar biasa tadi doanya, firman semuanya rocos ya, luar biasa. Saya percaya bukan dihafal ya Bu, bergaul sama Tuhan, bilang kiri kanannya, bergaul sama Tuhan tiap hari ya, itu nanti keluar sendiri loh saudara ya. Dulu saya kalau ngelihat hamba Tuhan gitu ya, sampai terbengong-bengong, itu kok bisa ya ngafalin segitu banyak nyerocos. Sekarang setelah saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya baru oh, bukan kuat gagah saya, itu dari dalam keluar ngalir sendiri. Betul, karena ada roh kehidupan di dalam kita. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang seseorang yang bernama Daud. Saya lagi seneng banget nih khotbah ini gitu ya. Saya tiap kali renungin, saya nangis sendiri. Wah, saya ngulik lagi, dapat lagi yang baru. Aduh, luar biasa banget saudara ya. Kita mau belajar sama-sama dari Daud. Saya beri judul hari ini adalah hati yang menentukan takdir. Saudara, hari-hari ini ya, saya tuh ada banyak denger loh, banyak orang yang di lay off dari kerjaannya, bahkan mau masuk kerjaan tuh susah saudara ya. Tapi waktu saya mengerti ini saudara, sekalipun kita ada di era bukan kekurangan informasi, kebanjiran informasi saudara, tapi ya kok banyak informasi, banyak orang yang bingung.
Karena banyaknya informasi belum tentu mentransformasi kita. Amin, saudara ya. Oleh karena itu kita tuh perlu mengerti hatinya Bapa. Kita tuh perlu mengerti hatinya Tuhan, saudara ya. Emang bisa ngerti hati Tuhan? Ngerti hati pasangan saya aja susah Bu, gitu ya. Apalagi ngerti hati istri saya, susah bingit gitu kata bapak-bapak ya. Apalagi ngerti hatinya Tuhan yang gak kelihatan, yang besar, yang luar biasa, saudara ya. Tetapi saya mau katakan saudara, Daud itu adalah tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Daud tuh bukan gak pernah buat salah. Dia tuh buat salah, dia jatuh, dia merencanakan kejahatan gitu ya. Tapi di dalam kitab Kisah Para Rasul tuh diulang lagi loh saudara, ditulis Tuhan telah menemukan Daud. Kalau bahasa Indonesia bilang orang yang berkenan, tapi terjemahan bahasa Inggrisnya bilangnya the man after God's own heart. Artinya orang yang punya hati bisa ngikutin hatinya Tuhan. Tuh loh, Daud tuh gak sempurna loh. Daud itu melakukan kesalahan, Daud itu jatuh. Tapi Tuhan bilang, ini loh orang yang bisa ngikutin hatinya aku, gitu loh. Ya saudara ya, waktu saya ngulik, saya renungkan saudara ya. Tahu gak sih saudara, maybe ya one day waktu kita di surga nanti ketemu Daud gitu ya, kita ngomong gini sama Daud, Ut, gimana tuh rasanya bisa melawan Goliat? Kamu ditaruhkan apa sama Tuhan gitu, sampai berani gitu loh melawan Goliat ya. Mungkin Daud ngeliat kita bingung, bro, sis, gak salah lu nanya gua yang pengen nanya sama lu. Apa tuh rasanya Tuhan tinggal di dalam kamu? Kamu adalah bait Allah. Amin. Apa tuh rasanya? Dulu aku pernah minta sama Tuhan. Aku mintanya lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Itu permintaan aku. Tapi Tuhan sekarang di zaman-Mu, Dia tinggal bareng elu bro. How do you feel? Kenapa Daud bisa berkata itu sama kita? Bahkan mungkin orang-orang lain di surga yang luar biasa, Musa, Elia, iya ceritain dong, ceritain. Gimana tuh rasanya Tuhan hidup di dalam kamu, bersama dengan kamu, gak pernah ditinggalkan, gak pernah dibiarkan. Gimana rasanya? Saudara, saya gak masukin PPT, tapi boleh buka 1 Korintus 2, 9-12. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Siapakah yang dapat mengetahui isi hati manusia, roh manusia, selain roh manusia itu sendiri? Betul ya, kira-kira gitu isinya ya, saudara ya. Saya gak exactly per word, saudara. Dan siapakah yang dapat mengerti rohnya Tuhan selain roh Tuhan sendiri? Dia menaruh rohnya di dalam hidup kita supaya saudara dan saya dapat mengerti karunia apa yang Dia berikan di dalam kehidupan setiap kita. Wah, artinya saudara dan saya juga adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kemampuan to be a man and a woman after God's own heart. Amin. Kita punya kapasitas itu, kita punya kemampuan itu untuk menjadi pribadi yang berkenan, yang mengerti, yang memahami hatinya Tuhan. Di era yang kecanggih ini, saudara ya, saya percaya ada perbedaan buat orang-orang yang memahami hatinya Tuhan. Amin, saudara.
Saudara, Daud tuh sekali lagi ya, luar biasa, gak sempurna, jatuh dan gagal, tapi tetap Alkitab mencatat dia sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan. On the next slide, ya. Ternyata saudara, kekuatan Daud bukan karena dia berani, bukan karena dia kuat, orang badannya kecil, betul? Ternyata kekuatannya itu terletak kepada kesadarannya. Coba tepok kiri kanannya, bilang ini, kamu sadar gak? Sadar gak? Ayo, jangan cuma datang ke gereja, absen, pelayanan. Bilang kiri kanannya, you have to be sober. Sadar. Amin. Amin. Sadar siapa kita. Sadar siapa yang ada di dalam kita. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, sadarlah dan berjaga-jaga. Nomor satu, sadar dulu. Kalau lu gak sadar, lu gak bisa berjaga-jaga. Betul? Sadar. Daud tuh sadar bahwa dia dikasihi Tuhan. Daud tuh sadar bahwa dia disertai Tuhan. Orang yang menyadari dia disayang Tuhan, orang yang menyadari dia disertai Tuhan, gak overthink, gak baperan, gak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bukan berarti hidupnya gak ada masalah. Kalau mungkin dulu ya, saya nih kalau ketemu masalah, Tuhan aku mau tiarap, aku berserah. Saya bilang sekarang nggak mau. Sekarang saya mau berdiri di atas masalah saya, memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Amin. That's why ada tertulis, the truth will set you free. Tuh, bilang kiri kanannya, baca Alkitab tuh bukan program gereja bro, sis. Amin. Supaya kita lebih lagi mengenal hatinya buat kita. Amin. Supaya kita gak gampang diombang-ambing keadaan. Bahkan anak muda sekarang, anti olah, cici olah, it's logic. Saya bilang ini, apa yang logic belum tentu benar, even though it's logic. Betul. Yang benar adalah apa kata Tuhan. Dunia ini makin kebulak balik loh saudara. But the fact gitu, ya udah, you mau hidup by fact or by faith, it's up to you. Bilang kiri kanan, hidup tuh pilihan. Amin. Tapi iman kepada Tuhan, saya percaya memampukan kita merubah keadaan kita. Amin saudara. Nah saudara, saya mau katakan, Daud tuh sadar dia disertai Tuhan, makanya dia berani, saudara ya. Nah saya mau catat gini loh saudara ya, apa sih yang membuat Daud itu berbeda? Ternyata jawabannya ada di hatinya. Hati Daud tuh berbeda saudara ya. Saudara bisa baca di 1 Samuel 16 ayat 7 bilang begini, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa Tuhan berkata begitu kepada Samuel? Karena kakak-kakaknya Daud tuh tinggi-tinggi, keren-keren. Daud tuh mungil, ya, bahkan dikasih kerjaannya tuh sebagai gembala, cuma 2-3 ekor kambing domba. Artinya gak masuk hitungan juga. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, tapi Tuhan tuh melihat hati. Bahkan sebelum Daud menyadarinya, saudara, Tuhan tuh adalah the Alpha and the Omega. Dia tahu apa yang ada di depan sana. Makanya kadang Tuhan tuntun kita tuh daily. Karena kalau dikasih semuanya juga ntar, yang betul, just step by step jalan sama Tuhan. Tuhan cuma mau minta trust me. Ayo percaya sama aku.
jalan sama Tuhan setiap hari. Nah, ayat ini sering dipakai sama anak-anak Tuhan. Kalau ditegur gitu kan ya, bilangnya gini, udah deh, Tuhan lihat hati saya. Udah deh, Tuhan tahu hati saya. Bilang kiri kanannya ya kan. Banyak anak Tuhan kalau ditegur gitu kan, Tuhan lihat hati, yang penting Tuhan lihat hati. Saudara jangan lupa, betul Tuhan lihat hati. Cuma manusia bisanya ngelihatnya yang kelihatan. Makanya kita perlu jaga hati supaya yang di luar ini meluap dari dalam hati. Amin. Hati kita ini sanggup menentukan katanya takdir kita, saudara ya. Nah saudara, Daud yang buat dia berbeda itu hatinya, saudara. Saya ada quotes ini yang berkata, on the next slide, slide yang ketiga, yang menentukan arah hidup kita bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Orang gak bisa lihat, saudara bisa menyembunyikan, tetapi apa ya, your passion to God, your love to God, walaupun mungkin gak di show off, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Amin. Kekhawatiran, ketakutan kita, Tuhan tahu. Makanya firman Tuhan katakan, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Apa sih yang membuat Daud berbeda? Kita belajar sama-sama ya saudara ya. Poin yang pertama saya temukan, yang membuat Daud berbeda, of course hatinya. Yang pertama adalah identitas. Daud tuh tahu siapa dia. Tadi saya katakan kesadarannya ya. Daud tuh ngerti, paham siapa dirinya, orang yang disertai Tuhan. Saudara, dan identitas Daud itu terbentuk bukan berapa banyak yang dia gembalakan, bukan berapa banyak yang dia layani. Identitas Daud tidak terbentuk dari berapa banyak jadwal pelayanan, dari berapa banyak pujian, dari berapa banyak tepuk tangan orang. Tapi identitas Daud terbentuk di saat gak ada yang lihat, di saat dia merenung, di saat dia berduaan sama Tuhan. Di saat Daud di padang, mesti ngelawan singa, mesti ngelawan beruang untuk menjaga kambing domba papanya yang cuma 2-3 ekor. Saya waktu renung ini, kalau saya ya Tuhan ya, cuma 2-3 ekor kambing domba bapak gua juga, ya udahlah ya, daripada gua mati, dia aja yang pada mati. Tapi Daud belajar dan diajar Tuhan bahwa hati Tuhan bukan untuk dicelakakan, bahwa hati Tuhan itu setia. Dia tidak melihat jumlah. Itu hukum kerajaan Allah. Barang siapa dapat dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Karena itu hati Bapa. Dia tidak pernah mau menjatuhkan anak-anaknya. Daripada gua kasih lu langsung gede, lu jatuh, you learn, walk with me with small things. Amin. Itu hati Bapa buat kita. Itu hati Tuhan untuk kita. Daud sebelum dia ketemu sama Goliat, Daud tuh udah tahu identitasnya. Identitasnya disertai Tuhan, identitasnya disayang Tuhan, identitasnya lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Karena dia biasa ditolong Tuhan, dia biasa menang. Identitasnya sudah terbentuk waktu dia sendirian sama Tuhan. Saya mau bilang, makanya kita waktu saat teduh,
waktu doa, boleh bilang kiri kanannya, jangan kebanyakan ngomong. Belajar untuk diam dan dengar. Bu, saya kalau diam ngantuk. Iya tahu. Ya gantian lah ngomongnya gitu loh. Kan doa itu bukan bawa proposal sama Tuhan. Betul gak sih? Doa tuh kita lagi menyamakan perspektif, lagi mau align sama Tuhan kan? Sama apa kata Tuhan? Apa selama ini doa tuh gini, Tuhan dengerin saya, Tuhan ikutin saya, mau saya, gitu kan? No, doa datang sama Tuhan. Tuhan, kalau kita kemana-mana aja nggak tahu jalan pakai Waze, Google Map, ya kan? Kenapa? Karena dia punya satelit kan, lihatnya dari atas. Sama Tuhan juga. Tuhan, aku nggak bisa lihat ke depan. Aku nggak tahu apa yang di depan. Tapi aku percaya, You are my faithful Father. You are my good God. Aku mau tanya, mesti gimana nih Tuhan? You can see from above. Amin. Saudara, Daud identitasnya tuh terbentuk waktu dia ada di padang cuma dengan 2-3 ekor kambing dombanya. Bahkan saya mau katakan, waktu dia di padang, dia banyak belajar untuk mengenal hati Bapa. Hati Bapaknya tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan dia tulis loh, walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, You take care of me. Wow. Dia understand the heart of the Father. Coba kalau kita saldo baru kurang dikit, merah dikit, Tuhan besok mau makan apa? Suruh nyanyi Allah itu banget, orang lagi susah begini. Nyanyinya gak semangat, kok tangannya aja gak kena ya. Gede sama Daud. Kalau saudara perhatikan ya, ini Ibu Gembala luar biasa nih nulis lagu aneh. Kalau kita baca Mazmur Daud, pujian, doa, kata saya roh, apa adanya, ya gak sih? Karena dia kenal hati Bapak, karena dia tahu Bapaknya gak pernah menghakimi dia. Dia boleh datang apa adanya. Daud tuh hidupnya gak mudah loh. Daud tuh hidupnya penuh dengan tantangan dan peperangan. But so many mazmur, pujian yang dia tulis. Saya percaya orang yang paham hatinya Bapa, bilang kiri kanannya hidupnya banyak bersyukur. Kenapa? Karena tahu hati Bapaknya gak pernah mencelakakan. Amin. Makanya lahir begitu banyak hal yang luar biasa di kitab Mazmur, yang begitu polos, begitu apa adanya. Saudara, saya mau katakan, apa yang kau lakukan saat tidak dilihat orang, itu menentukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Kau setia waktu gak ada yang lihat, Tuhan lihat. Engkau jujur saat tidak ada yang lihat, Tuhan lihat. Engkau tetap pegang integritas saat tidak ada yang lihat, Tuhan lihat. And one day, kata Tuhan, son, daughter, this is the time for promotion. Amin. Ini waktunya untuk promosi, kata Tuhan. Sama saudara bisa lihat, ini ada satu perumpamaan orang yang nge-gym ya. Orang tuh biasanya, anak saya hari ini nih, dia ikut High Rocks, saudara ya. Sekarang lagi High Rocks.
itu beberapa bulan sebelumnya jaga makan, nge-gym, lari, wah luar biasa. Untuk apa? For today. Dia aja yang tahu kapan hari dan waktunya. Dia menyiapkan dirinya months before that, berbulan-bulan sebelum itu. Kita, sekalipun kita anak Tuhan, tapi kita gak pernah tahu apa yang kita hadapi. Tak dolar naik, tak dolar turun, tak saham naik, tak saham turun, tak terjun bebas. We never know. Betul. Tapi satu hal yang kita tahu, bilang kiri kanannya, hati ini udah siap. Saldo lagi berkelimpahan, saldo lagi berkekurangan, siap. Kenapa? Tahu gak pernah ditinggalkan. Amin. Tahu ya bahwa Tuhan, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Amin. Itu hati Tuhan buat kita. Saya mau bilang ini, bukan kalau Tuhan ada di pihak kita, karena Tuhan ada di pihak kita. Betul, dia sudah memberikan Yesus buat setiap kita. Artinya dia ada di pihak saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Karena Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Jim rohani waktu ada di pertandingan, sesungguhnya tuh pertandingan cuma menyingkapkan apa sih selama ini yang kita siapkan. Banyak orang ibadahnya luar biasa, pelayanannya luar biasa, tapi waktu kena masalah, kena tantangan, gak mau pelayanan lagi, gak mau ke gereja lagi, kecewa, patah semangat. Betul. Jadi kita question, selama ini lu ngapain aja ya? Betul. Cuma rutinitas agamawi, tapi gak sungguh-sungguh mengenal. Orang yang mengenal hati Bang, gaya nyanyinya juga beda. Betul. Gaya nyembahnya juga beda. Gaya datang ke gerejanya juga beda. Semangat gitu loh. Amin. Saudara. Nah saudara, yang kedua saya temukan saudara ya, apa sih yang bikin Daud berbeda saudara ya? Yang kedua adalah perspektifnya. Cara pandang Daud itu berbeda saudara. Perspektif itu penting loh. Kenapa? Karena perspektif kita menentukan kemenangan kita. Saudara belajar yuk untuk melihat dengan perspektifnya Tuhan. Karena kalau kita melihat dengan perspektif kita, kayaknya aduh gue salah, aduh gue salah, udah gue salah. Tapi kalau kita melihat dengan perspektifnya Tuhan, saudara, saya percaya saudara, apapun tantangan yang kita hadapi, orang yang melihat dari perspektifnya Tuhan, Tuhan tuh waktu menjadikan segala sesuatunya di dalam kitab Kejadian, dia jadikan semuanya baik. Dan firman Tuhan katakan gini loh, dan Tuhan melihat, dia bilang apa? All good. All good. Semuanya baik. Betul? Oleh karena itu saya percaya saudara, kita yang belajar melihat kehidupan dengan perspektif Tuhan akan berkata, aku tahu sekarang bahwa Allahku sanggup turut bekerja di dalam setiap perkara di dalam kehidupanku untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, saudara ya, walaupun mungkin gak punya duit, hidupnya punya damai. Walaupun makannya cuma Indomie, hidupnya penuh dengan damai, gak rusuh. Kenapa? Karena dia tahu Allah ada di pihak dia, dan Allah sanggup turut bekerja di dalam setiap aspek kehidupannya, di dalam setiap musim kehidupannya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Makanya perlu melihat dengan perspektif Tuhan. Kalau dunia bilang gini loh saudara, pengalaman adalah guru terbaik, ya kan? Tapi saya mau bilang gini, kalau saudara adopt
itu menjadi kebenaran di dalam hidupmu, engkau harus bayar mahal. Why? Mesti ngalamin dulu baru ngerti. Mesti ngalamin dulu baru berubah. Mesti ngalamin dulu baru percaya. But Tuhan gak ajar kita. Tuhan ajar apa? Jadi anak yang dengar-dengaran. Domba-dombaku dengar suaraku. Gak mesti ngalamin dulu baru percaya. Tuhan ngomong percaya walaupun gak masuk akal. Sebab jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Tapi kalau aku taat, bukan karena aku takut dihukum, bukan karena aku takut tidak diberkati, tapi karena aku percaya Engkau adalah Bapa yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang ada di pihakku, Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupanku. Amin. Sekalipun gak ngerti nih Tuhan, jalannya Tuhan, you just walk with faith. Amin. Engkau akan berjalan karena engkau percaya kepada Dia yang memberikan janji itu adalah Allah yang setia. Amin, saudara. Nah, saudara, perspektif Daud tuh di dalam dia bergaul dengan Tuhan itu menentukan perspektifnya. Saya pakai perumpamaan ini, saudara ya. Contoh ini regu A, ini regu B, boleh ya, saudara? Regu A bilang tempat kacamata saya kotak. Regu B bilang tempat kacamata saya oval. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ada begini. Saudara, dengan siapa saya banyak bergaul, regu A atau regu B, itu akan membentuk dan menentukan my perspective. Setuju gak? Makanya dibilang apa, saudara? Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Saudara, dibilang kota, dibilang oval. Kalau saya banyak bergaul dengan regu A, yang dibilang enggak bohong, itu oval, enggak kok. Kenapa? Saya banyak bergaul dengan regu A. Hati-hati dengan perspektif. Kalau dibilang perspektifmu menentukan kemenanganmu, Amsal bilang begini, what a man think in his heart, so is he. The way you see your life, the way you see your God, itu menentukan kemenangan. Tuhan mau menjadikan kita lebih dari pemenang, betul? Tapi kita bisa kalah. Kenapa? Karena perspektif yang salah. Karena membatasi Tuhan. Lihat saudara ya, orang lain melihat Goliat itu terlalu besar untuk dikalahkan. On the next slide. Tetapi beda sama Daud. Daud melihat Goliat besar juga, masih besar, gak berubah jadi kecil. Tapi Daud ngelihat Goliat itu sebagai target yang gak mungkin meleset. Orang bilang ini gede banget, gak mungkin dikalahin. Daud bilangnya gini, gede banget, gak mungkin meleset, gitu loh. Kenapa? Karena Daud kan pakai umban, gak mungkin meleset, lebih gede. Mungkin lebih gede dari beruang, terus singa. Makanya Daud waktu ditanya, siapa yang berani mengalahkan Goliat? Volunteer, me. Wah, identitasnya kebentuk, perspektifnya benar. Aku biasa ditolong Tuhan, aku biasa disertai Tuhan, aku percaya Tuhanku lebih besar daripada masalah yang aku hadapi. Makanya ada lagu yang berkata, wah, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Nah, tuh kalau nyanyi pintar. Saudara, on the
next slide. Masalahmu tidak lebih besar dari sudut pandang. Kalau sudut pandangmu benar, you will be different melihat masalah. Amin. Amin. Boleh kata tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kayaknya pada pokok ngerti apa pokok bingung. Haleluya. Saudara, ada next slide, ini perumpamaan luar biasa. Termostat dan termometer. Saudara dan saya dipanggil untuk jadi termostat. Paham ya? Termometer itu mengukur suhu. Panas. Ih, panas banget sih, panas. Dingin. Termostat mengubah suhu. Kalau kepanasan didinginin, kalau dingin diangetin gitu. Saudara dan saya ada di dunia ini punya purpose. Seperti Yesus, to bring heaven on earth. Bilang kiri kanannya, gak mesti nunggu mati dulu baru ngerasain suasana surga. Ini bola kok ngomongin gitu? Gak percaya. Ada loh bapak-bapak bilang, ini bola, saya tuh kalau pulang rumah bukannya damai, kayak neraka bu di rumah tuh kan, neraka aja di bumi. Betul. Saudara, saya mau bilang gak mesti mati dulu to experience heaven. Maksudnya vibes-nya ya. Yesus bilang kok dalam doanya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Yesus agama sibuk cari jalan bisa ke surga. Kekristenan, Tuhan bawa turun surga buat saudara. So you can experience heaven. Ada damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada pemulihan, ada kelimpahan. Amin. Let's heaven on earth. Saudara dan saya dipanggil untuk membawa atmosfer surga dimanapun engkau berada. Amin. Di pekerjaan, di sekolah, dimanapun kau berada. Kau dibilang apa? Garam, terang, ya kan? Kita dipanggil untuk jadi itu, saudara. Nah, saudara lihat the next slide. Goliat adalah apa yang kita lihat dengan mata. Masalah, problem adalah apa yang kita dapat lihat dengan mata. But Tuhan itu adalah siapa yang kita percaya di dalam hati kita. Hidup kita bukan karena melihat, amin, kan sering nyanyi, tapi karena percaya. Nah saudara, iman kita tidak meniadakan masalah, tapi melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. That is faith. Bukan berarti hidup kita gak punya masalah, ya, masalah ada. Tapi justru masalah, kalau kita lihat hidup Daud, saudara ya, masalah itu dipakai Tuhan buat promosi. Hati Tuhan bukan tukang memberi masalah. Bilang kiri kanannya, itu tetangga saya yang suka bikin masalah ya. Tuhan bukan Tuhan yang suka bawa masalah, tapi dia sanggup pakai masalah untuk jadi promosi. Amin. Seperti Daud dan Goliat, saudara ya. Poin yang ketiga, apa yang buat Daud berbeda? Respon Daud tuh benar, saudara ya. Lihat tuh, ya, saudara, waktu Daud punya kesempatan, Daud punya pembenaran, Daud punya alasan untuk membunuh Saul. Kenapa Daud gak bunuh Saul? Ayo, kenapa? Because he knows his father's heart. Hatinya Tuhan tuh gak balas dendam. Pembalasan milikku, kata Tuhan. Hatinya Tuhan tuh tidak menghancurkan. Saul juga anak Tuhan. Betul. Orang yang mengerti dirinya disayang Tuhan dan anak Tuhan
pasti bisa mengasihi sesamanya. Kenapa? Karena sesamamu juga anak Tuhan dan disayang Tuhan. Amin. Ya, saudara, Daud tuh beda responnya. Dia gak mau membunuh Saul karena Daud mengerti hatinya Bapak tuh bukan balas dendam. Ya, saudara ya, Daud mengerti walaupun Daud nih dia udah diurapi Tuhan loh. Kalau nggak salah di cerita ini tuh Daud udah 2 kali diurapi. Pertama diurapi Samuel, yang kedua diurapi untuk Yehuda kalau nggak salah, raja atas Yehuda kalau nggak salah, saya lupa saudara ya. Artinya kan dia gini, gue udah diurapi, gue jadi raja, this is the time for me buat naik jadi raja gitu loh, jadi raja. Punya kuasa, punya harta, punya pengikut luar biasa loh. Dan he knows the Father's heart. Waktu Tuhan itu indah pada orang yang ngerti hatinya Tuhan. Bilang kiri kanannya, kagak terburu-buru, sabar. Amin. Ya, saudara, banyak kali di dalam kehidupan kita ya saudara ya, kita pikir ini Tuhan, dari Tuhan supaya saya begini-begini. Tahu gak sih saudara bahwa kemampuan ilahi itu udah ada di kita loh. Galatia 5, 22-23, 2 roh. Itu bukan usaha kita, itu ada di kita. Itu buah roh. Kamu tuh sabar, kamu tuh mengasihi, kamu tuh murah hati, dan lain-lainnya itu 9 itu karakter Tuhan. Kita ada. Nah, waktu kita doa, Tuhan kasih saya kesabaran, kata Tuhan, kan udah ada kesabaran di dalam kamu, dipakai dong sayang. Ya, terus hari itu doa pagi minta kesabaran, hari itu ketemu orang yang beli dari pagi sampai malam, ketemu orang yang beli. Tuhan, kenapa begini sih jadinya? Ya, Tuhan mau membentuk saya apa gimana? Kata Tuhan, enggak. Tuhan bukan mau membentuk kita. Tuhan kepengen kita sadar bahwa kesabaran itu udah ada di dalam kita. To reveal God's power in us. Terus kita bilang gini, gue bisa sabar loh ngadepin dia, mujizat. Ternyata bisa loh gue. Why? Udah ada kemampuan itu di dalam kita. Artinya ada begitu banyak pergumulan, tantangan, masalah di dalam dunia ini, tetapi anak-anak Tuhan kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena itu untuk mengeluarkan kemampuan ilahi yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saya mau katakan lagi Daud. Kita bisa lihat ya, Daud waktu jatuh dia nggak lari dari Tuhan. Responnya benar, dia lari ke Tuhan. Lihat deh, baca deh kitab Mazmur. Di dalam kejatuhannya, ketakutannya, kekhawatirannya, kelicikannya, dia bilang apa? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Banyak orang yang nggak berani nyanyiin lagu ini loh, serem. Padahal terjemahan bahasa Inggrisnya itu bukannya apa sih, uji atau coba. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi selidiki hati Tuhan, gitu loh. Ya, Daud tuh merespon dengan benar karena dia kenal hati Bapa. Waktu dia jatuh, dia datang ke Tuhan. Nah saudara, nih Daud tuh kenal Tuhan, makanya dia tidak membalas dendam kepada Saul. Ukuran takut akan Tuhan tuh ternyata saudara adalah takut, bukan ketakutan, takut kehilangan Tuhan. Nih, ukuran takut akan Tuhan adalah seberapa besar engkau menghargai kehadirannya. Makanya Daud bilang apa? Semuanya boleh diambil deh daripada aku, asal jangan roh, jangan roh daripada. Daud berani bilang gitu loh.
lebih dari balas dendamnya, lebih dari amarahnya, kesalnya, sakit hatinya, dia serahkan kepada Tuhan. Karena buat dia, hati Tuhan itu lebih luar biasa dari segala sakit hati. Saudara, responmu adalah bukti siapa yang memerintah di dalam hatimu. How you respond to your problem itu untuk menunjukkan siapa sih yang lebih berkuasa, siapa sih yang lebih besar yang memerintah di dalam hati kita. Ini contohnya spons. Ya saudara ya, saudara bisa lihat spons itu kalau dicelup dalam air terus diperes, ditekan, yang keluar tuh gak mungkin minyak, yang keluar air. Apa yang dia serap waktu dipencet, ditekan, yaitu yang keluar. Sama dengan hidup kita. Apa sih yang kita serap? Apa sih yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam kehidupan kita? And saya mau bilang ya, yang namanya pikiran itu gak bisa dikosongin. You have to replace it. Betul? Ya, gak bisa dikosongin. Oh, saya mau kosongin pikiran saya. Gak bisa dikosongin, gak bisa. Yang bisa replace, dari ketakutan dengan iman, dari kekhawatiran dengan keberanian, itu apa? Firman, ucapkan berulang-ulang. Ganti, saudara. Ya, saudara, saya mau bilang seperti spons tadi. Kalau hati kita dipenuhi luka, respon kita pasti pahit. Kalau hati kita dipenuhi Tuhan, responmu pasti benar. Kita bisa lihat orang pelayanan di dalam Tuhan luar biasa, tapi begitu kena tekanan, dia keluar aslinya. Betul, saudara. Bilang kiri kanan, kayaknya gue kenal tuh orang. Gak ada di gereja ini, gak ada ya, di luar, saudara. Yang terakhir, saudara, yang keempat. Nah ini, hati Daud cepat bertobat. Kenapa sih Daud bisa cepat bertobat? On the next slide. Yang keempat, poin yang keempat. Karena dia kenal hati bapaknya. Daud tidak lari dari Tuhan, Daud lari ke Tuhan. Sama, saudara, seperti perumpamaan on the next slide, GPS, saudara ya. GPS itu, saudara, kalau bawa mobil, saya tadi juga gitu ya. Sebenarnya saya salah jalan sedikit terus bunyi, tirilit, gitu, ya kan? Recalculate, ya, diarahkan ulang. Tuhan tuh rindu untuk mengarahkan ulang kehidupan kita. Makanya di dalam Tuhan tuh ada kesempatan kedua, ada kesempatan ketiga. Saudara dan saya tidak dirancangkan untuk dibinasakan. Saudara dan saya dirancangkan untuk membawa kemuliaan Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Amin. Yang iblis mau, udah nyerah aja, ngapain sih, ntar juga lu jatuh lagi. Ingat firman Tuhan bilang apa? 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. 7 kali itu angka sempurna, artinya kejatuhanmu tuh sempurna banget tuh. Tapi Tuhan bilang, bangkit, bangkit. Karena itu hatinya Tuhan buat saudara dan saya. Saudara, orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang tidak tinggal di dalam kejatuhannya. Semua orang bisa jatuh, tapi tinggal di dalam dosa itu adalah pilihan kita. Saudara, saya percaya di dalam Tuhan, kegagalan itu bukan akhir. Jika kita mau punya hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang mau ngikutin hatinya Tuhan. Amin. On the next slide. Gak usah nangkungannya, gak usah ya. Takdir kita tidak ditentukan oleh kesempatan. Banyak orang bilang gini, ya saya gak punya kesempatan. No ya. Tapi oleh kondisi hati kita. Kalau kondisi hatinya benar, engkau sanggup melihat kesempatan dan menciptakan kesempatan. Bilang kiri kanannya, jangan kebalik-balik. Amin. Kalau hatinya benar, kau sanggup melihat kesempatan dan menciptakan kesempatan. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi hati yang mau sepenuhnya miliknya. Tadi kita nyanyikan pujian tadi ya. Lord, I give you my heart to follow your heart. Bahkan saya katakan, orang
yang mau ngikutin hatinya Tuhan, sanggup melihat God's heart behind God's. Bukan cuma yang tersurat, tapi sanggup memahami yang tersirat from the Father's heart. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya buat Tuhan.